Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Selamat datang di video pembahasan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai penerapan Halal Chain, Cold Chain, dan Value Chain pada rantai pasok coklat batangan. Ketiga sistem ini saling berkaitan dan berperan penting untuk memastikan bahwa setiap coklat batangan yang sampai ke tangan konsumen tidak hanya lezat tetapi juga aman, higienis, halal, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Delia Destina Putri dan rekan kelompok saya yang pertama ada Ariel Zafiara Nasrun, yang kedua ada Bunga Filza Abdul Bashir, yang ketiga ada Diandra Ali Anastasia, dan yang terakhir ada Jessica Purba. Supply Chain Management (SCM) atau manajemen rantai pasok adalah sistem pengelolaan aliran barang, informasi, dan dana yang mencakup seluruh proses, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen. Dalam industri coklat batangan, penerapan SCM sangat penting agar produk memiliki mutu tinggi, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan standar halal. 3 aspek utama yang akan dibahas dalam sistem rantai pasok coklat batangan, yaitu yang pertama ada halal chain untuk memastikan kehalalan seluruh proses dan bahan, yang kedua ada cold chain untuk menjaga suhu bahan dan produk agar kualitas tetap stabil, dan yang ketiga ada value chain untuk menambah nilai produk di setiap tahap proses. Ketiga sistem ini berperan dalam membangun kepercayaan konsumen, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halal chain. Yang pertama ada sistem jaminan produk halal atau SJPH, yang merupakan sistem manajemen yang memastikan seluruh proses rantai pasok coklat batangan, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi, mengikuti prinsip halal dan baik. Dengan standar yang digunakan mengacu pada BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI, dengan tujuan utama SJPH untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi industri halal di Indonesia. Yang pertama ada kokoa atau biji kakao. Untuk truk kontainer pengangkut biji kakao, wajib memiliki riwayat kebersihan dan catatan penggunaan sebelumnya. Lalu untuk mesin pengering, penggiling, dan pemanggang biji kakao dibersihkan berkala dengan bahan pembersih bersertifikat halal, dan proses fermentasi dan pengeringan dilakukan tanpa bahan kimia non-halal, serta penyimpanan dilakukan di tempat bersih dan kering untuk mencegah kontaminasi. Lalu selanjutnya ada gula. Untuk proses panen dan pengangkutan tebu dilakukan dengan alat bersih agar tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan luar. Lalu terminal penyimpanan besar atau bulk terminal, produk halal dan non-halal dipisahkan dengan jelas. Lalu tangki penyimpanan diberi label dan jadwal pembersihan sesuai prosedur halal cleaning, dan setiap bahan diberi identitas badge untuk memudahkan pelacakan atau traceability. Selanjutnya ada susu. Untuk pengawasan halal dimulai sejak peternakan, lalu pakan, vitamin, dan vaksin sapi harus bersertifikat halal. Lalu fasilitas pengolahan susu mengikuti standar ISO 22000-2018 mengenai manajemen keamanan pangan, serta suhu penyimpanan suhu dijaga di bawah 4 derajat Celcius agar kualitas tetap stabil dan mencegah pertumbuhan mikroba. Lalu yang kedua ada sistem pencatatan digital halal. Perusahaan dapat menggunakan sistem pencatatan digital halal untuk menyimpan data bahan baku, sertifikat halal pemasok, serta jadwal pembersihan alat produksi. Lalu data diinput oleh bagian produksi dan quality control setiap hari dengan tujuan penerapan sistem digital, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keteraturan dan efisiensi kerja, yang kedua, mempermudah pelacakan bila terjadi pelanggaran halal, yang ketiga, mempercepat proses audit halal karena data terdokumentasi lengkap, dan yang keempat, sistem memberikan notifikasi otomatis jika sertifikat halal akan habis masa berlakunya atau alat belum dibersihkan sesuai jadwal. Yang ketiga ada traceability dan transparansi. Traceability yaitu kemampuan perusahaan untuk menelusuri asal bahan dari hulu hingga produk akhir. Data yang wajib ditampilkan meliputi yang pertama asal bahan baku yaitu nama pemasok, yang kedua nomor sertifikat halal pemasok, dan yang ketiga kode batch dan dokumen pengiriman. Lalu transparansi, yaitu perusahaan dapat menampilkan data rantai pasok di situs resmi untuk menunjukkan komitmen halal dan membangun kepercayaan konsumen. Keuntungan sistem ini yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen, yang kedua mempermudah pelacakan bila terjadi komplain produk, yang ketiga mendukung audit halal dan keamanan pangan.
Critical Control Point. Critical Control Point adalah bagian dari proses produksi yang paling berisiko terhadap kehalalan dan kebersihan produk, sehingga wajib diawasi ketat. Pertama adalah tahap bahan baku, mulai dari kebun kakao, penggunaan pupuk dan pestisida halal, fermentasi di wadah bersih, penjemuran di atas bambu atau terpal, dan penyimpanan di tempat yang kering. Selanjutnya ada perkebunan tebu, pemupukan halal, alat papan hanya untuk bahan pangan, dan pencucian dengan air yang bersih. Kemudian ada peternakan sapi, pakan halal, alat pemerahan bersih, susu disimpan di tangki berpendingin, dan diangkut menggunakan kendaraan bersertifikat halal. Selanjutnya, pengiriman bahan baku ke pabrik. Kendaraan harus bersih dan diberi label halal. Setiap pengiriman disertai dokumen yang menjelaskan asal bahan, nomor sertifikat, serta waktu keberangkatan dan waktu tiba. Untuk pengiriman laut, kontainer harus tertutup rapat dan tidak pernah digunakan untuk bahan yang non-halal. Selanjutnya, produksi di pabrik coklat. Seluruh mesin dibersihkan secara menyeluruh sebelum dan sesudah digunakan. Bahan tambahan wajib bersertifikat halal. Area produksi dijaga dari debu, serangga, dan kelembaban. Pekerja wajib memakai seragam bersih, sarung tangan, dan masker, serta mengikuti pelatihan kesadaran halal. Selanjutnya, pengiriman produk jadi. Produk disimpan dalam ruangan bersih atau suhu stabil sebelum dikirim kendaraan pengangkut khusus halal digunakan, dan semua data pengiriman dicatat agar mudah ditelusuri. Pekerja wajib memakai seragam bersih, sarung tangan, dan masker, serta mengikuti pelatihan kesadaran halal. Selanjutnya, pengiriman produk jadi. Produk disimpan dalam ruangan bersih atau suhu stabil sebelum dikirim kendaraan pengangkut khusus halal digunakan, dan semua data pengiriman dicatat agar mudah ditelusuri. Bagian B yaitu cold chain. Cold chain atau rantai dingin merupakan sistem pengendalian suhu yang berfungsi untuk menjaga mutu bahan baku dan produk agar tetap stabil dari proses awal hingga sampai ke konsumen. Dalam industri coklat batangan, sistem ini sangat penting karena bahan seperti cocoa mash, cocoa butter, susu, dan coklat batangan sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Yang pertama yaitu pengaturan suhu dan monitoring. Untuk menjaga kualitas bahan, setiap komponen disimpan dalam suhu dan kelembapan yang telah ditetapkan. Cocoa mash, butter, dan powder disimpan pada suhu 18-20 derajat Celcius dengan kelembapan di bawah 60%. Setiap gudang dilengkapi sensor suhu otomatis yang terhubung ke dashboard digital perusahaan dengan indikator warna hijau untuk aman, orange untuk waspada, dan merah untuk bahaya. Susu pasteurisasi disimpan di bawah 4 derajat Celcius, sedangkan susu bubuk di gudang berpendingin dengan kelembapan rendah. Suhu dipantau secara otomatis dan ditampilkan pada layar digital agar mudah dikontrol. Coklat batangan juga disimpan pada suhu 18-20 derajat Celcius untuk mencegah meleleh dan ditimbulnya fat bloom, yaitu bintik putih akibat ketidakstabilan suhu. Selama distribusi, truk berpendingin dilengkapi dashboard yang terhubung langsung ke pusat monitoring, sehingga suhu dapat diawasi dari jarak jauh. Yang kedua yaitu critical control points. Titik kendali kritis pada sistem cold chain perlu diperhatikan secara ketat. Untuk cocoa, fluktuasi suhu, ketidaksesuaian antara suhu aktual dan suhu monitor, serta kerusakan kemasan bisa mengubah tekstur dan cita rasa. Pada susu, suhu di peternakan hingga saat transportasi harus stabil agar tidak terjadi pertumbuhan mikroba. Sedangkan pada coklat batangan, kemasan yang rusak atau perubahan suhu berlebihan dapat menurunkan kualitas dan tampilan produk. Ketiga yaitu infrastruktur dan fasilitas. Fasilitas penyimpanan seperti gudang berpendingin dilengkapi sensor otomatis, pintu yang menutup rapat, ventilasi bersih, dan rak logam agar bahan tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Sistem pendingin dan sensor suhu di truk pengiriman dapat dipantau real time oleh manajemen. Untuk pengiriman internasional digunakan kontainer river atau kontainer berpendingin yang juga terkoneksi dengan sistem pemantauan kapal dan pusat kontrol perusahaan. Semua ini memastikan suhu tetap terjaga selama proses distribusi berlangsung. Yang keempat yaitu packaging. Setiap bahan memiliki jenis kemasan khusus agar tahan terhadap suhu ekstrim dan kelembapan. Cocoa mash dikemas menggunakan aluminium foil multilapis dan kardus luar, cocoa butter dalam wadah logam atau plastik berlapis foil, sedangkan cocoa powder disimpan dalam kantong kraft berlapis plastik kedap udara. Susu menggunakan taki stainless steel tertutup rapat dan coklat batangan dibungkus aluminium foil serta kardus pelindung dengan berat 50 hingga 100 gram per batang. Kemasan ini menjaga produk tetap aman, tidak lembab, dan bebas dari kontaminasi selama penyimpanan maupun pengiriman. Selanjutnya ada value chains mengenai aktivitas, nilai tambah,
dan daya saing. Value chain atau rantai nilai menjelaskan bagaimana setiap tahap proses dalam rantai pasok memberikan nilai tambah terhadap produk akhir. Tujuannya adalah menciptakan produk berkualitas tinggi, efisien, dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Aktivitas utama yang pertama yaitu inbound logistik. Inbound logistik yaitu kegiatan pengadaan bahan baku dari pemasok bersertifikat halal. Setiap batch bahan baku memiliki kode unik dan dipantau melalui Internet of Things yang mencatat suhu, lokasi, serta waktu keberangkatan dan kedatangan bahan. Sistem ini memastikan bahan diterima dalam kondisi optimal. Yang kedua, ada operation atau kegiatan produksi. Tahapan ini mencakup proses pengolahan bahan menjadi coklat batang melalui pencampuran, pemanggangan, pencetakan, dan pendinginan. Seluruh proses diawasi dengan prinsip halal assurance system dan cold chain management untuk menjaga kualitas dan kehalalan. Yang ketiga, ada outbound logistik atau distribusi produk jadi. Produk yang sudah dikemas didistribusikan ke berbagai wilayah menggunakan kendaraan berpendingin dan tercatat secara digital. Sistem ini memastikan suhu terjaga dan pengiriman tepat waktu. Yang keempat, ada marketing dan sales, yaitu pemasaran dan penjualan. Produk akan dipromosikan dengan menonjolkan keunggulan halal, kualitas premium, dan transparansi rantai pasok. Dengan menggunakan kode QR pada kemasan, konsumen dapat melihat asal barang, sertifikat halal, dan jalur distribusi. Yang kelima, servis atau layanan pelanggan. Konsumen dapat mengakses layanan digital untuk mengecek kehalalan produk dan memberikan umpan balik terkait rasa, kemasan, atau layanan distribusi. Selanjutnya, ada aktivitas pendukung, yaitu pemilihan pemasok berdasarkan hasil audit halal serta ISO 22000 dan kemampuan menjaga cold chain. Yang kedua, ada teknologi development, yaitu pengembangan teknologi, yaitu dengan penerapan traceability system, predictive maintenance untuk alat pendingin dan sistem dashboard monitoring berbasis IoT. Yang ketiga, Human Resource Management atau manajemen SDM, yaitu pelatihan karyawan mengenai keamanan pangan, kebersihan, dan kesadaran halal. Yang keempat adalah infrastruktur, yaitu pabrik dirancang dengan area terpisah antara bahan mentah, proses produksi, dan penyimpanan produk jadi, lengkap dengan sensor suhu otomatis dan sistem pendingin. Selanjutnya ada nilai tambah produk. Yang pertama, proses fermentasi dan roasting. Kakao meningkatkan cita rasa khas coklat. Yang kedua, proses refining atau penghalusan. Gula memperbaiki tekstur coklat agar lebih lembut. Selanjutnya, ada pasteurisasi susu, yaitu menambah kelembutan dan memperpanjang umur simpan. Selanjutnya, ada desain kemasan modern. Dengan informasi halal dan QR code meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Strategi dan keunggulan kompetitif. Untuk bertahan dan unggul di pasar global, perusahaan menerapkan strategi menyeluruh berbasis value chain yang tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, pemeliharaan kualitas, serta pembangunan kepercayaan konsumen. Beberapa strategi utama yang dikembangkan perusahaan antara lain, yang pertama, ada transparansi dan kehalalan produk. Perusahaan mengembangkan sistem digital halal tracking berbasis QR code yang memungkinkan konsumen menelusuri asal bahan baku, sertifikat halal, proses produksi, hingga jalur distribusi langsung dari kemasan. Langkah ini memperkuat kepercayaan publik, menunjukkan komitmen terhadap keamanan pangan, serta mempermudah proses audit halal secara cepat dan transparan. Selain itu, sistem ini membantu manajemen dalam mengawasi proses produksi secara real time. Yang kedua, ada kualitas premium melalui cold chain yang konsisten. Perusahaan menerapkan sistem cold chain dengan sensor suhu otomatis di setiap rantai pasok untuk menjaga stabilitas produk. Langkah ini memastikan
Langkah ini memastikan coklat tidak mengalami perubahan suhu yang dapat menurunkan kualitas rasa, aroma, warna, dan tekstur. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan sistem predictive maintenance untuk mencegah kerusakan mesin pendingin sebelum terjadi, sehingga proses produksi tetap berjalan efisien dan konsisten. Yang ketiga ada efisiensi operasional dan keberlanjutan atau sustainability. Perusahaan berkomitmen menerapkan konsep green logistik dan melakukan penghematan energi, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta optimalisasi rute distribusi untuk menekan emisi bahan bakar. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menghemat biaya operasional dan memperkuat citra perusahaan sebagai produsen yang peduli terhadap kelestarian alam. Yang keempat ada inovasi teknologi dan pengembangan digital. Perusahaan mengembangkan sistem berbasis IoT yang mengintegrasikan data dari pabrik, gudang hingga kendaraan distribusi, dan data suhu, waktu pengiriman, dan kondisi produk dikirim secara real time ke dashboard pusat untuk memastikan pengawasan yang cepat dan akurat. Selain itu, penerapan big data analisis membantu perusahaan menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan secara tepat dan berbasis data aktual. Yang kelima, penerapan standar internasional dan sertifikasi. Perusahaan mengadopsi standar ISO 22000 atau manajemen keamanan pangan dan halal asuransi sistem sebagai bentuk jaminan mutu yang diakui secara global. Penerapan dua standar ini membuka peluang ekspor yang lebih luas dan mendorong seluruh karyawan untuk bekerja secara disiplin dan terstruktur. Langkah ini memastikan setiap proses produksi terdokumentasi dengan baik dan sesuai prosedur internasional. Yang keenam ada inovasi produk dan diferensiasi pasar. Perusahaan terus mengembangkan inovasi produk dengan menghadirkan berbagai varian rasa seperti dark coklat, karamel, mint, hingga low sugar coklat bagi konsumen yang sadar kesehatan. Langkah ini bertujuan menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari anak muda hingga konsumen global dengan selera beragam. Melalui inovasi berkelanjutan, perusahaan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi merek di pasar internasional. Dampak penerapan value chain terhadap daya saing. Penerapan value chain membawa dampak positif bagi perusahaan, baik dari sisi efisiensi maupun reputasi. Dari segi operasional, setiap bagian saling terhubung secara digital sehingga koordinasi antar divisi menjadi lebih cepat dan akurat. Dari segi keuangan, pengelolaan bahan baku dan pengiriman yang efisien mengurangi biaya logistik, serta meminimalkan risiko kerusakan produk. Dari segi kualitas, kontrol suhu, kebersihan, dan kehalalan menciptakan produk yang konsisten dari waktu ke waktu. Dari segi reputasi, perusahaan memperoleh citra positif sebagai produsen coklat yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan sistem ini, perusahaan mampu mempertahankan loyalitas konsumen, sekaligus memperluas pasar ke tingkat internasional. Nah, secara keseluruhan, penerapan halal chain, cold chain, dan value chain dalam rantai pasok coklat Batang menjadi bukti integrasi antara keamanan pangan, efisiensi logistik, dan inovasi berkelanjutan. Halal chain menjamin seluruh proses sesuai prinsip halal, cold chain menjaga kestabilan suhu dan kualitas produk, sedangkan value chain menciptakan nilai tambah ekonomi serta memperkuat daya saing global. Didukung teknologi digital, sistem monitoring otomatis, serta sumber daya manusia yang profesional, setiap batang coklat yang dihasilkan dipastikan halal, higienis, berkualitas tinggi, dan berdaya saing global.